dua jalal sehingga disebut dengan Jalalain. Nah, padahal As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran itu mengakui bahwa rujukannya adalah tafsir An-Nukat wal Uyun karya Al-Mawardi itu. Ibarat kata itu begini. Kenapa kita itu mengambil cabangnya justru tidak mau pohonnya gitu. Lewong Al-Itqan saja yang dikarang oleh As-Suyuti itu mengakui rujukannya itu adalah An-Nukat wal Uyun gitu, karya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi yang wafat 450 Hijriah. Nah, itu namanya kitabnya An-Nukat wal Uyun gitu. Nah, di An-Nukat wal Uyun itu saya temukan alasannya. Ini yang tidak ada di tafsir-tafsir yang saya cari, itu baru ketemu di An-Nukat wal Uyun. Itu alasannya begini. Penggunaan atau pembuangan alif di dalam bismillah tadi sudah saya tunjukkan ya. Bismillah itu kan alifnya dibuang. Pembuangan alif itu alasan Al-Mawardi itu likasrotil istiqmal, karena penggunaan penulisan Arab pada umumnya itu membuang alif ketika bismillah atau likasrotil istiqmal. Itu juga terjadi pada lafaz Ar-Rahman. Jadi tidak hanya ya, saya balik lagi. Nah, ini begini. Ar-Rahman ini kan panjang ya. Ar-Rahman ini kan panjang terus. Nah, ini sebenarnya ada alif ini. Karena dibaca panjang sebenarnya ada alif, tapi alifnya dibuang. Sehingga diganti kalau dalam tulisan mushaf kita itu harokatnya berdiri. Ini sebenarnya ada alif yang dibuang. Nah, ini juga likasrotil istiqmal, ini sebenarnya juga alif, ini sebenarnya juga ada alifnya, tetapi dibuang karena likasrotil istiqmal, karena banyaknya orang yang menggunakan penulisan ketika bismillah itu dibuang gitu. Itu alasan yang pertama. Terus saya kok kurang puas ya dengan An-Nukat wal Uyun karya Al-Mawardi itu. Terus saya baca, sebenarnya dikatakan tafsir bisa, dikatakan kitab tasawuf juga bisa. Futuhat Makkiyah karyanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu bilang begini, Aukamakol ya tentu, karena dengan bahasa saya sendiri. Penulisan bismillah yang membuang alif itu karena dia tidak kuat bersandingan dengan Ismul Jalalah. Jadi ketika bismillah itu ada lafaz Allah, maka alif itu akan lebur karena dia tidak kuat dengan bersanding dengan Ismul Jalalah. Ya, namanya kitab filsafat dan tasawuf juga bisa dikatakan tafsir karena membahas ayat Quran. Ya, itulah alasan Ibnu Arabi kenapa alif di dalam bismillah itu dibuang gitu. Itu dari segi bismi yang membuang alif, dan ketika di surah Al-Alaq itu justru ditampakkan begitu. Nah, kemudian kita masuk di kata yang kedua, tafsir lafaz Allah. Allah itu nama ya. Nama itu tidak boleh diterjemahkan, nama apapun. Jadi misalnya nama orang ya khususnya. Nama orang itu tidak boleh diterjemahkan, apalagi nama Allah. Kenapa tidak boleh? Karena akan merubah esensi dari nama itu sendiri. Misalnya Allah itu diterjemahkan God ya. Misalnya diterjemahkan God, saya tulis lagi. Memang ini saya gunakan untuk oret-oretan ini. Huruf kecil ini atau papan tulis kecil ini. Allah itu yang tetap Allah saja, jangan diterjemahkan. Karena apa? Karena kalau ini diterjemahkan God, maka God ini punya bentuk jamak, gods, yang artinya Tuhan banyak. Nah, itu kan salah nanti. Atau dia bisa berbentuk wanita, menjadi goddess. Nah, itu salah lagi penerjemahannya. Dia juga bisa berbentuk godfather atau mother. Nah, ini kan salah kata. Maka Allah itu adalah nama, tidak usah diterjemahkan. Allah ya Allah saja.
tidak perlu diterjemahkan. Kalau diterjemahkan ya kacau nanti. Nah, kemudian dari nama Allah ini, nama ini adalah nama yang unik ya. Dia tidak bisa digantikan dengan huruf yang lain gitu. Allah itu misalnya kalau bahasa Indonesia kan ditulis gini ya. Nah, beginilah misalnya. Tulisan Arab Allah ini dia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh tulisan-tulisan yang lain. Misalnya, ketika alifnya dibuang, itu menjadi lilah maknanya. Lilah itu hanya milik Allah. Nah, itu tetap Allahnya katut. Kemudian kalau ini dibuang lamnya, dibuang lagi, itu menjadi lahu. Lahu itu ya terjemahan bebasnya miliknya. Miliknya siapa? Ya miliknya Allah. Jadi nya itu tulisannya n-nya besar, miliknya gitu. N-nya besar. Kemudian kalau ini kita hilangkan lamnya menjadi satu huruf, hak saja. Hak itu dalam literatur bahasa Arab itu namanya dhamir mudzakkar mufrad gitu. Atau terjemahannya nya, miliknya atau kepadanya. Nya ini siapa? Ya Allah itu. Begitu. Jadi tulisan ini unik dan tidak tergantikan dengan tulisan yang lain. Coba kalau kita bahasa Indonesia kan, Allah ini kita hilangkan A-nya seperti tadi. Lah, ini tidak enak, lah gitu ya. L-nya double terus kan. Dia tidak enak dan tidak bermakna. L-nya satu lagi dihilangkan, lah juga, tidak bermakna juga gitu ya. Kemudian ah ya tidak merujuk kepada Allah, tetapi itu ini ya ungkapan yang kekesalan gitu. Atau H saja. Tentu tidak bermakna. Maka tulisan Allah itu adalah tulisan unik. Dia adalah ma'rifatul asma. Jadi dalam pembahasan tasawuf itu ada ma'rifatul asma, ada ma'rifatul sifat, ada ma'rifatul dzat. Gitu. Setidaknya ada 3 pembahasan dalam ma'rifat itu. Kita coba masuk di ma'rifatul asma ya. Saya pernah diskusi sama mahasiswa Nganjuk waktu itu, presentatornya dari Tulungagung ya, dari namanya Mas Mukhosis ya, saya sampaikan saja namanya Mas Mukhosis. Dia mempresentasikan begini, orang Jawa itu sudah mengenal Tuhan jauh sebelum Islam datang. Kemudian ngasih contohnya apa? Contohnya itu adalah Sang Yang Widi, Sang Moho Agung, Sang Moho Kuwoso dan sebagainya. Itu sudah dikenal orang Jawa jauh sebelum Islam datang. Karena itu teologi Jawa itu lebih tua daripada teologi Islam. Ya saya bilang, ya marilah kita banding gitu. Terus akhirnya karena waktu maghrib dan saya belum sholat, nah saya jawil. Mahasiswa yang ada di depan saya tahu dia itu nggak kenal saya gitu. Saya jawil, saya tanya di forum itu yang di depan saya itu, Mas sampan kenal saya? Nggak kenal. Tanpa saya memperkenalkan diri, sampan nggak akan pernah kenal saya. Atau sampan bisa kenal saya dengan tanya orang yang kenal saya, baru sampan mengenal saya. Orang Jawa itu dia sudah mengenal Tuhan, tetapi dia tidak tahu siapa namanya Tuhan yang dimaksud. Karena dia kenal sifatnya saja, Sang Moho Kuwoso, Sang Moho Kuwoso, Sang Moho Agung, Sang Yang Widi, itu sifatnya saja. Tetapi namanya tidak tahu. Namanya adalah Allah. Wahyu turun itu memberitahu namanya adalah Allah. Biar ibadahnya itu fokus gitu. Bukan menyebut sifatnya, tetapi lebih spesifik menyebut dengan namanya. Nah, kalau masih kenal sifat itu namanya ma'rifatul sifat. Kalau sudah kenal namanya ma'rifatul asma. Nah, yang kontroversi dalam pembahasan tasawuf itu adalah ma'rifatul dzat. Maka kemudian lahirlah konsep-konsep dari para ulama tasawuf yang kontroversial karena dia sudah membahas ma'rifatul dzat. Begitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang ketiga, kata Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman, Ar-Rahim itu memiliki padanan ya. Jadi sama-sama titik temunya di
kasih sayang Tuhan gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Dalam ulumul Quran itu ada kaidah namanya kaidah muqaddam muakhir. Muqaddam itu yang dulu diprioritaskan, yang akhir ya diakhirkan begitu atau kurang prioritas. Mengapa demikian? Coba kalau kita tafsirkan satu persatu dalam bahasa Jawa dulu. Ar-Rahman kang moho welas ase ing dalem donya lan akhirat. Kan begitu kalau kita belajar di pondok ya. Ar-Rahim itu kang moho welas ase ing dalem akhirat bloko, kan begitu. Jadi kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada seluruh manusia baik ketika dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau Ar-Rahim itu kang welas ase ing dalem akhirat bloko. Jadi kalau di akhirat itu hanya berlaku Ar-Rahimnya. Begitu. Nah, Ar-Rahman itu berlaku di dunia dan di akhirat. Saya sering ditanya, "Mas, kenapa sih orang-orang non-muslim itu mereka kaya-kaya ya, nggak seperti kita yang miskin ya?" Nah, itu kan kita saja yang malas bekerja. Nah, kita itu kalau doakan begini, gini itu kan menanti jatuh ya, kapan teko nih gitu. Nah, jadi lebih kurang mengedepankan usaha gitu. Kita lebih menadah ke Tuhan dan kurang di dalam melakukan usaha gitu. Nah, kalau non muslim itu kaya karena dia mendapatkan ar-Rahmannya Allah. Karena Tuhan itu masih belas kasihan di dunia ini gitu. Tapi di akhirat nggak berlaku. Nah, begitu. Karena apa? Karena yang di akhirat itu ar-Rahim itu welas ase ing dalem akhirat bloko. Begitu. Satu ayat, alhamdulillah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat yang kedua. Mungkin ini nanti dua ayat saja ya. Dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama alhamdu. Alhamdu itu ada al ya. Al itu kalau tidak salah istilahnya alil istighraq untuk menghabiskan. Jadi kalau kita maknai pesantren, alhamdu itu begini. Alhamdu utawi sekabe puji patang perkara. Nah, itu apa puji patang perkara, kan pertanyaan begitu. Puji patang perkara itu begini. Yang pertama, qadim ala qadim. Pujian zat yang maha dahulu ke zat yang maha dahulu. Nah, pujiannya Allah kepada Allah itu sendiri. Gitu. Misalnya innallaha ghafurur rahim, innallaha samiun alim dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalamnya Gusti Allah dan memuji Gusti Allah sendiri. Nah, itu namanya qadim ala qadim. Pujiane Gusti Allah sing maha qadim ke Gusti Allah yang maha qadim. Itu yang pertama. Yang kedua, qadim ala kudus. Pujiannya Allah kepada yang kudus. Kudus itu yang baru. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di dalam Al-Quran itu wa innaka la'ala khuluqin adzim gitu. Dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia gitu. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi dalam hal ini Allah memuji Nabi Muhammad. Itu namanya pujiannya qadim ala kudus gitu. Lalu yang ketiga kudus ala qadim, pujiannya makhluk yang baru kepada Allah yang maha qadim. Contohnya apa? Ketika kita dapat nikmat, kita bilang alhamdulillah gitu. Ketika kita dapat rezeki, kita bilang alhamdulillah. Itu pujian hamba kepada Tuhan. Pujiannya kudus ala qadim. Nah, yang terakhir kudus ala kudus gitu. Pujiannya manusia kepada manusia. Awakmu kok ganteng men, awakmu kok wayu men. Pada hakikatnya begini, siapa yang ngasih dia kecantikan gitu ya? Siapa yang ngasih dia ketampanan? Masa kita lahir tiba-tiba bisa kita bisa merubah diri sendiri menjadi cantik, menjadi tampan? Enggak bisa. Karena apa? Karena itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Maka ketika kita memuji hamba, siapakah yang paling berhak dipuji? Yang paling berhak dipuji adalah Allah. Ketika kita memuji kendaraan, siapa yang memberi rezeki bisa membeli kendaraan? Siapa yang
patut dipuji ketika kita itu mengenakan pakaian yang bagus, kembalinya mana? Semua yang bagus-bagus itu kembalinya kepada Tuhan. Bahkan ada istilah begini, jika engkau berbangga dengan bajumu, maka yang bagus itu bajumu, bukan dirimu. Jika engkau berbangga dengan kendaraanmu, maka yang bagus itu kendaraanmu, bukan dirimu. Jika engkau berbangga dengan nasabmu, maka yang bagus itu orang tuamu, bukan dirimu. Karena yang membuat dirimu bagus adalah akhlak. Oleh karena itu, segala hal yang bagus itu akan kembali kepada Tuhan, gitu. Karena dialah yang memberi segala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya pujian-pujian itu tadi hanya milik Allah. Rabbil alamin yaitu Tuhan semesta alam. Saya menulis dalam buku Sufi Modern ya judulnya. Itu ada konsep sabar namanya. Saya menyebut dengan konsep sabar karena ada korelasinya dengan Rabbul Alamin itu. Kenapa orang hidup di dunia ini itu tidak sabar? Karena dia berpikirnya, penyebabnya satu. Berpikirnya adalah personal. Berpikirnya adalah personal. Personal itu gini, seolah-olah dia sendiri yang hidup di dunia ini, yang punya kepentingan dia, yang punya rencana dia, dan rencana serta keinginan dia itu tidak boleh terhalangi. Intinya begitu. Kenapa kita tidak sabar? Karena kita berpikir personal, tidak berpikir universal. Yang berpikir universal itu Tuhan, bukan manusia. Nah, seperti apa contohnya? Tuhan itu memikirkan segalanya. Kita itulah yang memikirkan diri sendiri, sehingga kita tidak sabar. Berangkat kuliah, waktunya presentasi telat gitu ya, itu ngerondel. Sudah waktunya presentasi telat, bannya bocor bisa gitu ya. Nah itu kita ngerondel karena apa? Karena kita berpikir seolah-olah kita saja yang memiliki niatan bagus dan rencana bagus. Padahal di balik semua itu Tuhan sedang ingin memberikan rezeki kepada orang yang tukang tambal ban. Coba kalau tidak ada orang yang bannya bocor sama sekali. Mereka itu beli kompresor, itu jutaan. Mereka itu punya anak yang ingin anaknya itu hidupnya mapan, pendidikannya tertata dengan baik, ekonominya baik. Semua cita-cita besar itu tertumpu kepada bapak yang nambal ban itu tadi. Coba kalau itu tidak ada yang bocor, siapa yang ngasih uang? Kita berangkat ke kampus, misalnya sedang hujan, kita dipaksa berteduh, atau kalau ingin lanjut itu kita harus beli mantel. Siapa juga yang beli mantel kalau kita tidak kehujanan? Nah, sebenarnya Tuhan itu sedang ingin memberikan rezeki kepada para penjual mantel itu sendiri. Sehingga hidup itu bisa berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah dibataskan, yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena hidup itu seperti di perempatan. Ada lampu merah. Jadi agar yang lain itu bisa jalan, kita dipaksa untuk berhenti. Supaya apa? Supaya yang lain jalan. Bayangkan hari ini misalnya lombok mahal ya, terus telur atau daging ayam mahal misalnya kayak gitu ya. Itu kan gerundel, keluh kesah dan seterusnya. Padahal begini, ketika belum lama ini para peternak di Blitar itu kan protes karena harga bahan pakannya mahal, sementara hasil ternaknya itu harganya murah, akhirnya protes. Nah, coba kalau kita berpikir ke situ, Tuhan itu sedang ingin menaikkan taraf ekonominya para peternak. Kapan juga petani cabai itu bisa mendapatkan untung yang agak banyak kalau tidak hari ini?
Begitu. Makanya kenapa kita itu gerundel? Karena seolah-olah hidup itu kita sendiri. Itulah yang saya sebut dengan pola personal. Jadi pikir kita personal, tidak berpikir universal. Coba kita kembali ke Tuhan. Ternyata Tuhan itu berpikirnya universal. Tukang tambal ban diwehi duit, dokter diwehi duit, peternak diwehi duit, petani dikasih duit. Supaya apa? Supaya bisa berjalan. Nah, di sela-sela itu kebetulan juga yang terkena imbasnya itu kita. Makanya kita grundel karena kita tidak berpikir seperti hanya Tuhan. Tuhan itu kabeh diopeni. Begitu, kita seolah-olah ngopeni diri kita sendiri. Nah, orang itu bisa mencapai makrifat billah kalau dia memiliki sifat seperti hanya Tuhan yang mengayomi semuanya. Jangankan kok muslim, kafir pun diopeni, itulah wis-wisan. Makanya kenapa kita gerundel? Karena kita berpikir personal, seolah-olah hidup itu kita sendiri, kepentingannya kita sendiri, sehingga kita menjadi orang yang bahasa kasarnya adalah gerundel, kurang terima dengan nikmat, dan seterusnya. Mungkin itu pertemuan kita pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kelancaran sehingga kita bisa ngaji tafsir Kediri ini bisa sampai tuntas hingga nanti surah An-Nas. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.